Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 8 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Rahel Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Renungan malam kita 8 Desember 2025 berjudul Doa mendatangkan kekuatan. Ayat ini terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 berbunyi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sementara Yesus, perantara kita, memohon bagi kita di surga, Roh Kudus bekerja di dalam kita, baik untuk berkehendak maupun melakukan apa yang berkenan kepadanya. Seluruh surga peduli pada keselamatan jiwa. Lalu, apa alasan kita untuk meragukan bahwa Tuhan mau dan sungguh-sungguh menolong kita? Kita yang mengajar jemaat harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dalam roh dan firman, kita harus menjadi seperti mata air bagi jemaat. Karena Kristus di dalam kita adalah sumber air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Penderitaan dan rasa sakit mungkin menguji kesabaran dan iman kita, tetapi terang kehadiran yang tak terlihat menyertai kita, dan kita harus bersembunyi di balik Yesus. Berikan keberanian kepada jemaat. Angkatlah mereka kepada Allah dalam doa. Beritahu mereka bahwa ketika mereka merasa telah berdosa dan tidak dapat berdoa, itulah saatnya untuk berdoa. Banyak yang merasa terhina atas kegagalan mereka, bahwa mereka telah dikalahkan oleh musuh alih-alih menang. Keduniawian, keegoisan, dan kedagingan telah melemahkan mereka, dan mereka berpikir tidak ada gunanya mendekat kepada Allah. Tetapi pikiran ini adalah salah satu saran musuh. Mereka mungkin malu dan sangat rendah hati, tetapi mereka harus berdoa dan percaya. Jika mereka mengakui dosa-dosa mereka, Dia yang setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa mereka dan menyucikan mereka dari segala kejahatan. Lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. Meskipun pikiran mungkin mengembara dalam doa, janganlah berkecil hati. Kembalikanlah kepada tahta dan jangan tinggalkan tutup pendamaian sampai Anda memperoleh kemenangan. Apakah Anda berpikir kemenangan Anda akan dibuktikan dengan emosi yang kuat? Tidak. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Tuhan tahu keinginan Anda. Dengan iman, tetaplah dekat kepadanya dan harapkanlah Roh Kudus. Tugas Roh Kudus adalah mengendalikan semua kegiatan rohani kita.
Bapa telah memberikan putranya bagi kita agar melalui putra, Roh Kudus dapat datang kepada kita dan menuntun kita kepada Bapa. Melalui perantaraan ilahi, kita memiliki roh perantaraan yang dengannya kita dapat memohon kepada Allah, seperti seseorang memohon kepada temannya. Dikutip dari The Signs of the Times, 3 Oktober 1892. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, firman Allah mengajarkan bahwa doa mendatangkan kekuatan rohani bagi kita. Tentang doa, Roh Nubuat di dalam Gospel Workers halaman 254, paragraf 4 berkata, doa adalah nafas jiwa. Doa adalah rahasia kekuatan rohani. Tidak ada cara lain untuk memperoleh kasih karunia yang dapat digantikan dan kesehatan jiwa terjaga. Doa membawa hati ke dalam kontak langsung dengan sumber kehidupan dan memperkuat urat dan otot pengalaman keagamaan. Mengabaikan doa atau melakukan doa secara tidak teratur, sesekali, sesuai keinginan, dan Anda kehilangan pegangan pada Allah. Kemampuan rohani kehilangan kekuatannya, pengalaman keagamaan kehilangan kesehatan dan kekuatan. Doa adalah nafas jiwa, rahasia kekuatan rohani. Sangat penting bagi kita untuk senantiasa berdoa. Mengabaikan, tidak teratur, dan sesekali berdoa, kita akan kehilangan pegangan kepada Allah dan firman-Nya, sehingga kemampuan dan kesehatan rohani kita akan hilang. Apa akibatnya mengabaikan doa? Roh Nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 31 Juli 1893, paragraf 5 berkata, karena mengabaikan doa dan menyelidiki Alkitab, banyak orang menerima teori-teori buatan manusia, filsafat-filsafat yang sia-sia, atau spekulasi-spekulasi pikiran manusia yang tidak terduga. Allah tidak pernah merancang agar jiwa dipelihara dengan tradisi dan spekulasi ciptaan manusia. Imajinasi harus terbang lebih tinggi daripada yang dapat dihasilkan oleh kemampuan manusia, karena pikiran harus naik kepada sumber segala kebijaksanaan. Jiwa-jiwa di sekitar kita haus akan roti kehidupan, merindukan hidup sebening kristal yang mengalir dari tahta Allah dan anak domba. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Yesus adalah teladan kita dalam doa. Setiap hari, Yesus ditimpa godaan, terus-menerus ditentang oleh para pemimpin agama. Yesus tahu bahwa ia harus memperkuat kemanusiaannya melalui doa. Agar dapat menjadi berkat bagi manusia, ia harus berkomunikasi dengan Allah Bapa untuk memperoleh tenaga, ketekunan, dan keteguhan. Juru Selamat menyukai kesucian untuk bersekutu dengan Bapanya. Sepanjang hari, ia bekerja keras untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran. Ia menyembuhkan orang sakit, menghibur yang berduka, menghidupkan kembali yang mati, dan membawa harapan serta keceriaan bagi yang putus asa. Setelah pekerjaannya pada hari itu selesai, ia pergi malam demi malam menjauh dari kekacauan kota dan menundukkan kepala dalam doa kepada Bapanya. Seringkali ia meneruskan permohonannya sepanjang malam dengan semangat dan kesegaran, siap untuk tugas dan pencobaan. Roh Nubuat selanjutnya di dalam Gospel Workers halaman 257, paragraf 1 berkata, doa adalah pembukaan hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Mata iman akan melihat Allah sangat dekat, dan pemohon dapat memperoleh bukti berharga tentang kasih dan perhatian ilahi kepadanya. Dia tidak akan lambat mendengar mereka yang membuka hati mereka kepadanya. Tidak meninggikan diri sendiri, tetapi dengan tulus merasakan kelemahan dan ketidaklayakan mereka. Kita yang mengajar
berkhotbah dan memberitakan Injil, menanti dengan penuh kerinduan akan bimbingan Roh Yesus Kristus. Berjaga-jaga, berdoa, dan bekerja. Inilah semboyan orang Kristen. Kehidupan orang Kristen sejati adalah kehidupan doa yang terus-menerus. Kita tahu bahwa terang dan kekuatan di suatu hari tidak cukup untuk menghadapi pencobaan dan pertentangan di hari berikutnya. Setan terus-menerus mengubah godaannya. Setiap hari kita akan ditempatkan dalam situasi yang berbeda dan dalam situasi yang belum pernah dicobai yang menanti kita akan dikelilingi oleh bahaya-bahaya baru dan terus-menerus diserang oleh godaan-godaan baru dan tidak terduga. Dengan doa dan iman, kita dapat mengalahkan dunia, termasuk godaan-godaannya. Ayat inti renungan malam ini di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, "Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita." Oleh iman, kita menerima Roh Yesus Kristus. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Iman adalah mempercayai Allah. Percaya bahwa Dia mengasihi kita dan paling tahu apa yang terbaik untuk kebaikan kita. Dengan mempercayai kekuatan Allah melalui Roh Yesus Kristus dalam hidup kita dapat mengalahkan dunia dan kita menang dalam setiap pencobaan dan godaan. Roh Nubuat di dalam manuskrip 8 tahun 1903 paragraf 23 berkata, "Iman dan doalah yang mengusir roh-roh jahat. Kita dapat memohon kepada Kristus dengan keyakinan iman yang penuh agar kapasitas pelayanan ditingkatkan, agar kuasa yang lebih besar dapat menolong jiwa-jiwa. Namun, marilah kita senantiasa mengingat bahwa melalui Roh Kuduslah kita menerima kuasa dan efisiensi." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan diri ke dalam tangan Allah Bapa, dan melalui doa dan iman kita menerima kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kita, dan melalui kehadirannya akan ditunjukkan kepada kita jalan yang terbaik dalam hidup kita, yaitu pengudusan dan keselamatan. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Tolong kami agar senantiasa berdoa kepadamu, sehingga kami beroleh kekuatan untuk bekerja melayani pekerjaan-Mu, dan juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan kehidupan masing-masing kami. Kami mohon, karuniakan Roh Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, agar kami dapat mengalahkan dunia beserta godaan dan pencobaannya. Biarlah hidup kami disucikan dari hari ke hari, dan karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.